Bapak dan Ibu dari Sekolah Menulis Banten, terima kasih sudah hadir hari ini. Dan adik-adik dari sekolah ada Al-Ijah, terus dan SMP 1 Keragilan. SMP 1 Keragilan. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Bedah Buku Balada Siroy bersama Mas Golagong, yang hari ini filmnya masih ditayangkan ya Mas? Di sinema terdekat. Cinepolis. Ada MOS, jadi boleh langsung nonton habis ini. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang proses kreatif dan proses adaptasi dari buku ke novel. Nah, kita Bedah Buku hari ini akan dipandu oleh Duta Baca Banten yang belum lengser. Maju terus. Jadi selamanya. Mas Rahmat Heldi, tepuk tangan untuk Mas Rahmat Heldi. Penulis yang insya Allah sampai hari ini aktif menularkan tulisannya ya Mas. Amin. Ya, tanpa terpanjang kalam, langsung saja kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Dan kita serahkan langsung kepada Mas Rahmat Heldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi, kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dinas Perpustakaan dan Searsipan Provinsi Banten yang sudah mengadakan kegiatan bedah buku pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua perlu saya sampaikan kepada Mas Golagong. Beliau adalah Duta Baca Indonesia dan sekaligus juga sebagai penulis daripada novel Balada Siroy. Selamat siang Mas Gong. Selamat siang. Sehat Mas Gong? Semangat ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ini, Bapak Ibu Dewan Guru beserta siswa dan siswinya. Ada yang dari SMPT Al-Ijah Kabupaten Serang. Yang mana Al-Ijah angkat tangan? Seragamnya gitu yang ya. seragam ini ya. Sama-sama batik nih Mas Gong nih ya. Ya. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua juga ini dari SMP Negeri 1 Keragilan. Mana acungkan tangan? Wih, keluarga. Mas, kita kayak mau debat ini ya. Baik kawan-kawan ya. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru pendamping yang sudah hadir dari tadi mengikuti kegiatan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu guru. Siap mengikuti kegiatan diskusi, siap? Siap. Hadiahnya luar biasa ya. Mudah-mudahan filmnya ditonton, bukunya didapatkan. Tapi tentu ada prasyarat ya. Pertanyaan-pertanyaan ya. Baik ya. Ibu Bapak yang kami hormati, perkenalkan nama saya Rahmat Heldi HS. Tadi sudah dikenalkan, saya masih mendapat Duta Baca Provinsi Banten. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membedah buku Balada Siroy. Ini ya Bu ya, bukunya ya. Seperti ini ya. Ada ya. Wajib baca buku nanti ya. Nah, umur bukunya lebih tua dari siapa? Ada ya. Tapi nanti boleh ya, ada ya baca ya. Kan ini keren sekali ya. Nah, kita akan mencoba kawan-kawan membedah daripada proses kreatif daripada novel Balada Siroy. Sampai kemudian apa kaitannya novel Balada Siroy ini penting juga dipahami oleh seluruh stakeholder, terutama para siswa dan guru. Karena di dalamnya itu mengajarkan tentang literasi keluarga dan literasi kesejahteraan. Nah, kita pengen tahu nih langsung dari penulisnya. Lebih daripada itu adik-adik, filmnya juga masih beredar sekarang di seluruh bioskop di Indonesia. Mumpung belum waktu tayangnya habis, boleh juga kawan-kawan dan guru-guru didatangi ya di bioskop di seluruh bioskop kesayangan Anda. Mas Gong, Keragilan Teater ada nggak? belum ada lah, belum ada Keragilan Teater ya. Nah, kalau sudah ada di ibu kota kabupaten pasti ada ya. Baik Mas Gong, kita langsung saja ya. Mungkin di Bapak Ibu juga penasaran. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu, nanti di akhir kegiatan ini boleh bertanya. Karena door prize-nya banyak, ini untuk siapa? Semua untuk adik-adik yang hadir juga boleh nanti bertanya. Sudah disiapkan. Mas Gong, kita bicara tentang proses kreatif novel Balada Siroy. Novelnya cukup tebal. Dan kalau tidak salah, novel ini awal dari terbitnya itu di berbagai itu ya, majalah atau surat kabar. Di majalah Hai. Di majalah Hai. Bisa diceritakan Mas, bagaimana proses kreatif daripada Balada Siroy? Silakan. Saya menulis pertama kali novel ini. Jadi setelah traveling 2 tahun di Indonesia, pulang ke rumah di Penancangan, di situ menulis ini 6 tahun risetnya. Jadi menulis itu bukan pekerjaan melamun, ya. Jadi ini harus riset.
riset lapangan, riset pustaka. Dulu sebelum ada perpustakaan ini, saya risetnya di alun-alun ada perpustakaan Kabupaten Serang. Nah, jadi gitu proses kreatifnya adik-adik menulis buku harian. Kalau dulu nggak ada internet, nggak ada Wattpad, nggak ada Storyal.co, nggak ada Facebook. Nah, maka ketika menulis ini harus pergi ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, saya itu jungkir balik naik bis kota, bawa map, nyodorin gitu ke Kompas Gramedia. Ini ada cerita saya bang, kayak orang jualan. Kalau nggak begitu nggak bisa dilihat, dinilai. Yang melihatnya doktor, sarjana ekonomi, sales marketing. Oke, Baladasiro ini cocok buat remaja seusia kelas 1 SMP sampai mahasiswa. Jadi gitu proses kreatifnya. Oke ya. Catat ya. Satu lagi. Apa lagi? Jadi tadi riset lapangan ya, traveling, sama riset pustaka. Jadi kepustakaan ini ada 3 nih ya, inget nih. Riset itu menulis dengan cara membaca buku, lalu dengan cara kalau dalam Islam kauniyah ya, tadabbur sama baca. Nah, yang kedua menulisnya nggak melamun berdasarkan bahan-bahan tadi, ya. Ini bukunya saya menulis ini bukunya tau nggak? 40 buku yang saya baca. 40 buku tuh. Diiringi, wah, makanannya udah bertonton beras kan. Setiap jam 12 ke ibu saya, "Ma, kirim susu." Oh, kirim. "Ma, kirim burger." Kirim. "Ma, kirim jejodok." Jejodok apa? Jejorong kali. Jejorong. Kalau jejodong mah orang-orangan di sawah. Jejorong mas, cari makanan yang makanan. Nah, jadi ya tadi ada ya. Nah, terakhir disunting. Disunting itu diperiksa kembali. Iya. Nah, 3 kegiatan ini jadi penulis harus disupport oleh makanan yang banyak. Jadi penulis itu makanannya dari tenggorokan ke bawah, alamatnya di Sungai Keragilan. Kalau ke atas, investasi bacaan. Gitu ya. Oke ya. Baik kawan-kawan ya. Ini sudah paham kan untuk menulis itu. Jadi, tapi perlu dijelaskan juga. Waktu menulisnya kapan bagi yang Waktu menulisnya, nah yang paling sering itu biasanya pukul 2 malam. Nah, kalau dari pagi olahraga. Saya pernah juara badminton se-Asia Pasifik untuk Paralimpik, tau nggak Paralimpik? Olimpiade orang cacat gitu ya. Nah saya tuh tahun 85 sampai 89 juara badminton. Nah jadi pagi-pagi olahraga dulu, supaya sehat, sarapan, baca buku, baca koran, pergi ke perpustakaan, ketemu teman, ke Royal, ya kan? Menyusuri Pamarayan, pokoknya diubah-ubah aja ini. Nah malam tidur dulu, setelah sholat isya jam 2 sepertiga malam, setelah sholat nulis. Paling enak nulis tengah malam itu. Hening suasananya. Suasana. Oke, kalau teman-teman ya. Adik-adik yang di belakang tolong dicatat baik-baik ya perbincangan karena ada door prize-nya banyak. Jadi adik-adik nulis itu dimanapun dan kapanpun. Terutama sudah diberikan bocoran tadi oleh Mas Gong yang paling enak itu jam 2 malam ya menjelang subuh itu nulis ya. Nah ngomong-ngomong Mas Gong ini kita ke novel ini sudah dicetak. Mas ini sudah berapa kali cetakan? Ini udah banyak ini. Banyak. Ini yang ini aja udah 2 kali cetak. 2 kali cetak. Sebelumnya katanya sudah beredar di berbagai majalah. Majalah apa dulu? Ini sebelumnya kan covernya belum ini ya. Ini 2 kali cetak ke belakangnya. Jadi ini ada edisi baru udah 4 kali cetak. Sebelumnya udah banyak, udah nggak kehitung. Oke ya. Jadi saya kawan-kawan sayang sekali orang-orang di luar Banten sana itu sudah sampai kesengsem dengan novel ini. Tapi kita di sini Pak. Putri Solo kesemsem sama saya. Wih, keren kaget banget gimana? Wah, Solo ya. Putri Solo, istri maksudnya. Oh, luar biasa ya. Artinya bahwa ini banyak kejutan saya juga ya. Bikin kaget. Artinya Ibu dan Bapak nanti dapatkan ya buku di sini. Apakah membeli ataukah barangkali nanti door prize karena ini sangat luar biasa. Mas, ini buku novel ini sedang ramai viral di bioskop. Ya. Kawan-kawan, kan ini tidak serta-merta kemudian novel ini tiba-tiba jadi film, kan tidak. Pasti ada prosesnya, ada risetnya. Si sutradara, Fajar Nugros mas. Ya. Fajar Nugros. Fajar Set Boy. Iya, Fajar Set Boy yang nangis itu ya. Jangan itu mencengeng ya. Fajar Nugros, sutradaranya Fajar Nugros. Sutradara ya mas? Ya, Itu tidak mungkin serta-merta memilih novel ini untuk dibuat menjadi sebuah film.
Nah, kita juga pengen tahu bagaimana ini Mas perjalanan novel Balada Siro sampai kemudian diangkat menjadi sebuah film. Iya. Silakan. Ya, jadi adik-adik dibuat semua juga. Memang tidak mudah membuat film ya. Sudah ada yang pernah bikin film pendek? Coba. Sudah ada? Ya. Siapa? Ada? Ada. Coba coba tangan kalau ada. Kamu sudah bikin film apa? Pondok. Tentang pondok. Ya. Berapa menit? 1, 2, 3? 3 menit? 5 menit? 5 menit. Berapa lama bikinnya? Seminggu? Ada sebulan. Tuh, sebulan. 5 menit sebulan. 10 menit 2 bulan. Kalau 1 jam 5 tahun, Mas. Apa itu tentang apa? Pondok, tentang pengurus pondok. Oh, ada profil pengelolanya, Ya, pendirinya. Kayak ada makan kayak Nabi nggak, makan lipat pakai garam gitu? Nggak. Jadi lebih belum film drama ya, lebih ngobrol, bercerita tentang pondoknya. Nah, tuh ya, tadi berapa? 1 bulan ya? Iya, ya 1 bulan. 1 bulan untuk 5 menit. Jadi bikin film pertama nih adik-adik ya. Pertama, kalau mau bikin film harus tahu apa yang akan diceritakan. Bahan bakunya bisa lewat novel, bisa lewat proses kreatif. Nah, karena ini dari film, dari novel saya, berarti saya dapat uang lagi. Tuh. Ya, Double jadi dong, ada. Mas ya? Hah? Double dong. Double dari novelnya, dari filmnya. Tuh, bayangin tuh. Ya, jadi adik-adik menulis itu keterampilan sekarang nggak akan pernah lekang dimakan zaman. Kalau dulu kan di majalah ya, di koran. Ya, betul. Sekarang di Wattpad, di platform-platform digital ya. Dan itu nilai uangnya besar. Ya, apalagi kalau udah banyak yang beli. Misalnya ini aja ya, ada bikin buku ini. Harganya misalnya 50.000, berapa nih? 100.000 ya kalau nggak salah. 100.000. Nah, adik-adik dapat 10.000 dari satu buku. Kalau laku 10.000 berapa dapat duitnya? Coba. Nah, ini kamu. 10.000 harga bukunya, dapat uangnya, laku 10.000 berapa ya? 100 juta. Nih saya kasih. Bener ya? 10.000 kali 10.000 100 juta kan? Kalau laku 100.000 berapa? 1 miliar. Miliar. Bisa beli boba ya. Bayangin, saya aja gara-gara lulus ini bisa dapat putri Solo. Kalau kamu bisa dapat putri Cikanday. Berkat kan keragilan apa Al-Ijah ya. Oke, ya. Jadi apalagi tadi pertanyaan ya. Terkait ini apa Nah. proses difilmkan? Jadi film ini pertama ceritanya dulu. Setelah itu pemainnya siapa? Nih pemainnya ya. Abidjan. Setelah itu di mana lokasinya? Di Serang. Datang ke Serang. Cocok nggak dengan ceritanya? Nah setelah itu kapan syutingnya? Lalu untuk siapa film ini? Nah, Mas Gong, kita lanjut ya. Mungkin sebagai penulis yang sudah terkenal nih di Indonesia ya, kita juga pengen tahu nih, terutama kan guru-guru juga ini lagi pada belajar nulis nih Mas Gong nih. Ya, ya. Nah, ini ciri-ciri novel yang bisa Nah. difilmkan itu seperti apa Mas? Dia nih. Coba kasih bocoran guru-guru biar semangat nih. Adik-adik ini semua guru-guru. Banyak orang salah menulis novel. Dia menuliskan kisah hidupnya, biografi, isinya jadi curhat. Ya. Nah, kalau mau menulis novel, satu nih, catat nih. Harus ada forbidden love. Ada yang tahu nggak forbidden love itu apa? Kalau terlarang, Hah? kita terlarang. Cinta terlarang. Siapa yang pernah ngalamin cinta terlarang? Bu Guru ada? Beda agama, ya kan? Beda kebudayaan. Itu yang pertama, harus ada cinta terlarang. Di Roy ini ada cinta terlarangnya. Dia naksir ke anak Jawara, ke Ani tadi ya. Ini kan kisah Roy dan Ani, disatuin jadi Royani. Jadi laki-laki dong. Kedua, konflik dua keluarga, rebutan warisan. Yang ketiga, Cinderella syndrome. Yang miskin mencintai yang kaya, sepatu kaca tuh, ya ke pangeran ya. Yang keempat, ini nih yang paling biasa
terjadi. Namanya Oedipus kompleks. Yang muda mencintai yang tua, murid mencintai guru olahraga. Tuh, pada kaget semua, kayaknya ada tuh. Ada Mas. Atau mencintai guru kesenian. Ada nggak? Ada. Atau adik mencintai ustadzahnya karena di rumah dia diurus sama ibunya, sehingga mencari perempuan, dia mengidolakan ibunya sehingga ke ustadzahnya juga dia cinta. Nah, 4 itu yang harus kita pegang untuk menulis novel. Nah, jadi menulis novel itu, kalau ibu guru menulis novel, kisah hidupnya ditambahi itu. Karena menulis novel itu fiksi, bukan menulis kisah hidup. Itu Kang Ya, Rahel. Siap. Kang ya. Jadi ciri-ciri yang bisa dibuat film dari berangkat dari novel tadi sudah disebutkan. Ada Kang Rahel juga pernah nulis Guruku Sayang Dibuang Jangan, itu cinta terlarang bukan? Oh, itu bukan cinta terlarang lagi Mas, itu penderitaan Mas. Penderitaan. Serius, karena guru mencintai gurunya. Gitu. Oh, Nah, jadi kawan-kawan, itu ciri-ciri novel yang bisa difilmkan. Jadi kalau tidak ada bumbu itu Mas, berarti Susah. ceritanya susah. standar aja ya, biasa Iya, saja ya. susah, kecuali Iya. si penulis itu orang terkenal kayak Habibie dan Ainun, ya kan? Nah, itu kisah hidup mereka. Ya, siapa yang nggak kenal Habibie? Iya. Nah, orang ingin bercermin tentang perjuangan dia menjadi seorang insinyur di Jerman. Mas, kita kembali lagi Ya. bahwa di dalam buku ini ada literasi kesejahteraan, artinya bahwa Mas Gong ingin menyampaikan pesan Ya. dalam novel dan film itu membaca menjadi sesuatu yang amat penting. Ya, jadi adik-adik, membaca itu bisa membuat pertama kreatif, Ya. kedua sehat pikirannya. Ya. Orang yang suka membaca menurut penelitian 2 tahun lebih panjang umurnya. Tuh. Kedua, dia akan kelihatan, kalau dia masa tua, dia terhindar dari kepikunan. Ketiga, dari membaca itu, dia bisa memiliki ide-ide kreatif yang nanti menghasilkan uang. Itu, ya. Kakak dari membaca ini kerjanya pertama di Kompas Gramedia, kedua di Antv, ketiga pindah ke Indosiar, keempat pindah ke RCTI. Di RCTI yang paling lama itu semua nggak pakai kata belit, nggak pakai surat sakti. Misalnya kamu mau kerja harus pakai surat gubernur, enggak. Harus nyogok, enggak. Iya. Kalau kamu punya keterampilan menulis, kamu boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter. Di luar negeri sekarang, dokter itu harus bisa bercerita. Misalnya gini, saya jadi dokter nih, datang Rahel, sakit apa? Oh, tulis resep, pasiennya kabur, pindah ke dokter lain. Tapi dokter yang suka baca buku sastra atau buku apapun, halo, wah Anda siapa? Tinggal di mana? Wah Anda kayaknya berangasan nih, oh diajak ngobrol. Sampai, nah itu hobi membaca. Selain menghasilkan uang, dia bisa lebih interaktif, lebih bisa mengenal teman-temannya. Gitu, jadi adik-adik sekarang boleh baca Wattpad. Siapa yang punya Wattpad? Diisi apa cuma baca doang? Nggak ada tulisannya? Saya juga punya Wattpad, nanti saling ini ya? Saling lempar. Terus apa lagi selain Wattpad ya? KBM? Webtoon. Webtoon? Kayak komik ya? Nggak apa-apa, kan adik-adik sekarang zamannya itu ya, isi tuh webpad-nya dengan cerita-cerita lucu, cerita serius, dan sebagainya. Kalau kita kan dulu di Nggak ada kita. Koran. Iya. Berebutnya di koran kita nulisnya. Jadi sekali lagi ya, kamu boleh jadi dokter, jadi dosen. Andra Hirata ASN ya dulu ya, di Telkom. Setelah nulis Laskar Pelangi, dia keluar. Karena uangnya sudah banyak Mas ya. Iya, dari buku ini. Saya dari buku ini sudah ke 20 negara. Ke Jepang, ke Parapatan Ciruas, Prancis. Pokoknya ke 20 negara tuh. Mas Gong, Ya. di dalam menulis sebuah cerita, kalau cantik itu tidak mesti dikatakan dengan cantik Mas ya. Tapi coba. harus dijelaskan, Versi kamu apa? dideskripsikan ya. Versi kamu. Cantik. Kalau kita melihat perempuan cantik gitu ya, dalam konteks menulis novel atau cerpen, kita tidak bisa langsung mengatakan dia itu cantik. Tapi lukiskan dulu kecantikannya. Ya. Matanya yang hitam dan bulat.
dan alisnya yang membentang bagai ombak pantai Anyer. Gitu kan Mas? Nah, di dalam sastra Mas begitu Mas ya. Iya. Kalau jelek pun adik-adik tidak boleh mengatakan jelek, tapi harus dilukiskan kejelekannya. Kalaupun misalkan penjahat, tidak disebut juga langsung penjahat, tapi lukiskan perilakunya. Lelaki berkumis tebal itu dengan tangan menggenggam sebelah golok berkepala naga, dia menggedor-gedor rumah tetangganya. Kira-kira begitu Mas. Kira-kira. Jadi, wih Mas, iya kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh, kalau cantik itu bagusnya dilukiskan dulu. Jangan diputus dengan kata cantik. Begitu juga dengan jelek atau jadi penjahat. Tapi dilukiskan, digambarkan. Kira-kira itu. Mas, mereka ini rata-rata guru yang penulis nih Mas. Rata-rata. Nah, saya ingin bertanya begini untuk ibu-ibu guru nih. Mas Kong ini Duta Baca Indonesia, keliling seluruh Indonesia, menyemangati guru-guru dan seluruh mahasiswa untuk menulis. Mas, bagaimana kondisi menulis di 2023 dalam konteks Indonesia? Adakah harapan guru-guru ini bisa dimuat, diterbitkan? Ya. Seperti apa kira-kira? Ya, Bu. Agar mereka semangat. Nah, ini saya bicara Indonesia Duta Baca Mas? ya, ada kenal Najwa Shihab nggak? Nah, saya alhamdulillah diamanahi meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Najwa Shihab sudah selesai tahun 2021. Sekarang saya diamanahi. Nah, saya sejak tahun 2020. Tahun berapa? Ini asisten saya Rudi Rustiadi. 2020 April ya? Oh iya, 2021 April. Ke sini berarti udah jalan 2 tahun. Saya udah dari Sabang sampai Merauke. Nanti Februari jalan lagi. Jadi tiap tahun itu ke 12 provinsi. Nah, di Sumbawa itu ada guru penggerak. Jauh-jauh saya datang ke Sumbawa melatih orang menulis. Nah, ini Rahel Duta Baca Banten harus nih di sana meluncurkan 1 hari itu 200 buku. Ya, dengan perpustakaan. Jadi perpustakaan Provinsi Banten harus bekerja sama dengan guru penggerak misalnya, dengan Sekolah Menulis Banten misalnya, untuk mengisi kegiatan Hari Kunjung Perpustakaan. Itu bulan September, atau Hari Buku Nasional itu bulan Mei, atau Hari Buku Sedunia bulan April. Nah, tapi perpustakaan daerah Provinsi Banten bertanya sama Sekolah Banten, Sekolah Menulis Banten, apa yang bisa disombongkan? Apa yang bisa dipamerkan? Nah, di Sumbawa 200 buku guru penggerak. Di Berau itu berapa ya? Ada 900 buku. Di Berau, SMA 1 Berau itu pamer ke saya. Mas Gong, lihat nih, 900 buku. Di Berau, Kalimantan. Sementara Banten yang untuk urusan cetak nggak susah, sedikit nerbitin buku. Berau itu di Kalimantan Timur kalau menyetak harus ke Jawa dan mahal. Nah, itu saya sebagai duta baca melihat tuh di Merauke, jauh lagi di paling timur. Seperti ini nih, ada yang tadi berani ke sini baca puisi. Saya kasih bukunya segini. Ya udah, dia nggak percaya. Biasanya yang ngasih 1, ini segini ya. Mas Gong, Bapak yang bilang saya, Pak Gong ini bener nih. Bener deh, bener. Bergetar. Nah, jadi saya sebagai duta baca melihat kalian nih, adik-adik, anak-anak saya nih, ya, jangan mau lagi seperti nasibnya seperti saya. Susah mau belajar seperti ini. Maka dengan Sekolah Menulis Banten, dengan Perpustakaan Banten yang jaraknya dekat dengan Jakarta, itu kalau Hari Buku Sedunia 23 April itu dirayakannya dengan merayakan buku karya adik-adik. SMP Alijah ya? SMP Alijah dan SMP 1 Keragilan. Hari Buku Nasional Mei juga begitu. Nah, di luar Jawa itu ngundang saya untuk merayakan itu, pamer. Saya kalau di daerah tuh sama Rudi bilang, di Serang mah belum ada nih sekolah yang merayakan Hari Buku Sedunia, Hari Buku Nasional, Hari Kunjung Perpustakaan dengan pamer. Ada nih satu murid SMA Mojokerto, kelas 3, dia datang, di sebelah saya bilang, Pak, saya sudah menulis 200 buku. Tuh, 200, saya baru 126. Tapi memang kelemahannya dia belum secara ekonomi, karena dia nyetak sendiri, pre-order, tahu nggak pre-order? Gitu.
Tuh, tapi dia menulis 200 buku. Itu luar biasa. Nah, itu ini PR besar untuk perpustakaan Provinsi Banten, guru penggerak, guru menulis, sekolah menulis Banten. Ya, kalau Rumah Dunia, tempat yang kami kelola tiap Hari Buku Sedunia meluncurkan buku, Hari Kunjung Perpustakaan meluncurkan buku. Tiada hari tanpa meluncurkan buku. Artinya Ya. peluang menulisnya masih sangat terbuka lebar. Iya, dan itu anak Al-Izah tahu dong surat pertama Al-Alaq disuruh apa sama Allah? Bacalah, bukan bersolek kan? Coba kalau Allah bilang, wahai hambaku bersoleklah, nggak disuruh bersolek aja cowok-cowok bersolek, jadinya LGBT. Ya kan? Apalagi, nah sekarang disuruh baca. Ya, oke. Baik ya, itu Ibu Bapak ya, terkait dengan tugas Mas Bagong juga Bahasa Indonesia dan juga bagaimana literasi di tingkat Indonesia. Peluang menulisnya cukup besar, Ibu Bapak guru semangat menulis di komunitas apapun karena Mas Bagong sendiri melihat bahwa ini masih kekurangan buku. Ya Mas? Oke. Ya. Apa Nah, pertanyaannya? ini Silakan. pertanyaan kuisnya ya. Kuisnya. Ada yang tahu nggak penulis pertama di Banten terkenal dijadikan nama jalan? Awas, tutup HP-nya. Oke, tutup HP-nya. Ya, Satu dulu, ini cewek cowok. tapi yang saya lihat ini yang baju itu Mas. Berdiri. Ya, siapa? Di Banten. Di Banten. Pertama. Saya tahu tuh. Saya tahu Belanda. Orang Banten deh, jangan orang Belanda lah. Orang Banten? Enggak, bukan. Orang Banten, orang Banten. Orang Banten. Iya. Nampaknya pusing. Angkat tangan, Bu. Ibu guru mana Ibu guru? Jalan ya. Jalan mana? Ya, Masya Allah ya. Jadi nama masjid juga ya Mas ya? Iya. Jadi nama masjid. Iya, bisa. Ada jeruk-jeruk. Ayo, nah itu Mas, sebentar. Yang pakai nih, yang pakai masker. Yang pakai masker. Syekh Nawawi Al-Banten. Oh, iya. Siap. Maju. Ya, maju. Foto dulu, Kak. Boleh. Ya, foto dulu ya, biar keren. Ini tengah-tengah sama. Ini duta baca Banten, ini duta baca Indonesia. Oke. Nanti Rahel harus naik ke Indonesia. Amin. Gimana? Siap. Ini literasi. Langsung ajukan tangan, cepat. Siapa pemeran utama Belanda Siroy? Nah, Ibu. Abijah. Gimana, Mas? Abijah. Betul? Ya benar. Oke, Ibu maju ya. Udah di foto. Mau foto, Mas mau minta foto katanya? Nanti saya buat adik-adik ya, jadi arahin ke adik-adik. Ada ya. Ya. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Nih. Kalian mau jawab? Jangan, beda lagi kakak. Udah kamu sini maju. Enggak salah, pasti. Sebutkan sila keempat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ketiga, Persatuan Indonesia. kesatu. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih ada satu lagi. Oh iya. Sini, Mas. Di sini. Ya. Sebutkan. Yang lain jangan. Nama buku yang ditulis oleh orang Belanda. Ayo. Ya. Ayo. Ayo. Tentang Awas ya. Belakang tentang diam dulu. Banten. Jangan ini. Tentang Banten. Ayo. Orang Belanda. Ntar dulu, jangan. Apa ini nih? Sini. Coba. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu hebat. Kalau nggak bisa jawab, ya ada izin doang, supit. Tapi nggak berani. Oke. Edwardus Dekker. Edwardus Dekker. Pendukungnya banyak kayaknya ini. Nah, kita ini siapa nama Oke. tadi? Nama samarannya adalah Multatuli. Novelnya. Judulnya. Deus Dekker, terus kemudian nama samarnya Multatuli. Judul bukunya. Ayo. Kita terima belum? Oh, Max Havelaar, iya lupa. Ya? Iya. Max Havelaar. Mas apa? Max Havelaar. Orang Belanda. Itu tentang
korupsi di Lebak. Di Lebak, Banten. Di dalam cerita itu ada yang dikenal Saijah Adinda. Oke, siap, kasih aplaus. Ya, nah, waktu masih ada. Sudah. Baik, ya. Penutup ya, closing ya. Baik. Terima kasih kawan-kawan adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan diskusi bedah buku novel Belanda Si Roy, baik yang tatap muka langsung maupun yang ada di IG Perpustakaan Provinsi Banten. Mas, sebelum kita tutup, closing statement dulu. Closing statement itu pesan, bukan pesan terakhir. Waduh. Ngeri ya kota terakhir. Pada akhirnya, tulis di Twitter ya, pada akhirnya bukan seberapa banyak buku yang kamu baca, tapi seberapa banyak ilmu yang kamu dapat dari buku itu kemudian disebarkan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi membaca itu sehat, menulis itu hebat. Terima kasih, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Kamu? Rahmat Elias, Duta Baca Banten tahun 2000 selanjutnya ya. Baik, beri tepuk tangan dulu yang meriah kawan-kawan. Ya. Baik, pada akhirnya saya selaku moderator dalam kesempatan sore hari ini mohon undur diri bila banyak kekurangan dan kesalahan. Ikuti terus informasi-informasi penting, diskusi buku yang diadakan oleh Perpustakaan Kasar Provinsi Banten agar kita semua tercerahkan dan literasi masyarakat Banten terus meningkat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Bu Anissa. Rahel dan Mas Gong, makasih banyak untuk adik-adik semua. Jangan bosan datang ke perpustakaan. Dan untuk penulis-penulis lokal di sini sebenarnya kita juga memfasilitasi Mas. Jadi ada beberapa bedah buku yang kita untuk memfasilitasi penulis lokal melalui undang-undang serah terima karya cetak dan karya rekam. Itu bentuk dukungan kita kepada penulis lokal. Gitu. Jadi jangan bosan ke perpustakaan, pinjam bukunya. Kita buka Senin sampai Jumat. Silahkan datang ke perpustakaan, pinjam bukunya, baca banyak buku. Mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi the next Golagong dan the next Rahmat Heldi dari adik-adik ada di sini semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.